Hai Sobat Sinema, selamat datang di channel Jagat Sinema. Di video pertama kita kali ini, kita akan mereview tentang film Sri Asih yang baru saja dirilis kemarin. Yang mana setelah saya menonton di hari pertama penayangan film Sri Asih ini, bisa saya simpulkan bahwa ini adalah salah satu film superhero adaptasi komik Indonesia terbaik, terkeren, termegah, dan penuh kejutan untuk saat ini. Seisi bioskop bertepuk tangan setelah film ini habis diputar untuk apresiasi kepada kegilaan, kehebatan, kekerenan di film ini. Asli beneran, sumpah, ini film keren banget. Sri Asih, film kedua yang diproduksi oleh rumah produksi Screenplay Bumi Langit, kembali menuai pujian setelah kesuksesan dengan film pertamanya Gundala pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang Sri Asih, seorang superhero wanita dari jagat sinema Bumi Langit yang diciptakan oleh bapak komikus Indonesia yaitu Bapak R.A. Kosasih. Sebelum ke review filmnya, bagi yang belum tahu siapa itu Sri Asih, biar gue kasih tahu dulu sedikit mengenai tentang karakter yang satu ini. Jadi, Sri Asih merupakan karakter pahlawan Adi Satria, pahlawan wanita pertama yang diciptakan oleh Bapak R.A. Kosasih, bapak komik Indonesia yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1954 oleh penerbit Melody, dengan komik pertamanya yang berjudul Sri Asih Asal Usul. Nama Sri Asih sendiri diambil dari nama belakang sang pencipta komik, yaitu Kosasih, yang diambil dari akhir namanya yaitu Asih, yang jika diartikan dalam bahasa Jawa berarti kasih sayang. Komik pertama Sri Asih yang dirilis pada tahun pertamanya yang berjudul Sri Asih Asal Usul, yang menceritakan Nani Wijaya sebagai Sri Asih pertama di era Patriot dalam melakukan penyelidikan kriminal dan membasmi mafia global. Dan perlu diketahui, ada beberapa versi Sri Asih yang eksis di komik, yaitu di era Patriot ada Sri Asih versi Nani Wijaya karya R.A. Kosasih yang tadi kita bahas. Lalu setelah Sri Asih Nani Wijaya, yang kedua ada Rengganis, yaitu titisan Dewi Asih atau Sri Asih selanjutnya di era revolusi, yang mana Rengganis atau Ganis ini diceritakan sebagai seorang aktivis sosial dan lingkungan hidup yang mencoba melindungi bumi dari para perusak lingkungan dan para mafia. Dan uniknya, pada Sri Asih Rengganis ini memiliki selendang berwarna kuning bukan merah, karena pada dasarnya Sri Asih itu identik dengan selendangnya yang berwarna merah. Namun di sini, Sri Asih versi Rengganis memiliki selendang yang berwarna kuning. Dan Rengganis pernah muncul juga di komik sebagai Sri Asih di komik Aquanus volume kedua. Lalu yang terakhir, ada Sri Asih versi Alana, atau bisa disebut juga Sri Asih versi modern. Alana adalah seorang gadis remaja yang memiliki kemampuan indigo atau dapat melihat makhluk astral dan selalu membuatnya merasa ketakutan. Namun, saat teman-temannya dirasuki oleh roh jahat, pada saat itulah Alana mampu berubah menjadi Sri Asih atau Dewi Asih untuk melindungi teman-temannya. Untuk komik Sri Asih versi Alana sendiri dapat kalian baca di webtoon ya. Nah, kita lanjut kepada kekuatan yang dimiliki oleh Sri Asih itu sendiri. Sri Asih memiliki kekuatan yang dapat memanggil arwah para leluhurnya untuk mengendalikan ruang, yang diantaranya adalah terbang, membelah diri seperti kakek Bunsin yang ada di film Naruto, lalu mengubah ukuran tubuhnya menjadi besar serta kekuatan super yang luar biasa, baik pada tubuhnya dan juga selendang yang menjadi ciri khas senjatanya. Oke guys, mungkin cukup segitu dulu perkenalan mengenai Sri Asih yang perlu kalian ketahui. Untuk lebih lengkapnya, nanti akan saya buatkan video terpisah, karena jika disambung atau dilanjutkan, ini akan sangat-sangat panjang. Oke Sobat Sinema, kita lanjut kepada review film Sri Asih kita kali ini. Jujur, film ini asli, film ini keren banget. Congrats buat Mbak Upi dan Mas Joko Anwar beserta cast dan kru juga jajarannya atas film Sri Asih ini. Semoga tembus 3 juta atau lebih penonton. Setelah penantian panjang selama 3 tahun karena kendala COVID-19, film ini terpaksa harus dihentikan produksinya untuk sementara. Namun, film ini akhirnya dapat menyelesaikan syutingnya pada bulan April 2021 dan dirilis pada bulan November tahun ini. Namun sebelum perilisan film ini, ada sedikit pengunduran jadwal tayang yang awalnya harusnya tanggal 6 Oktober
namun jadi diundur menjadi tanggal 17 November 2022 dengan alasan untuk memperbagus kualitas visualnya. Karena film ini, menurut sang sutradara Mbak Upi, film ini keseluruhannya menggunakan 60% CGI. Dan setelah menonton film ini, saya sangat setuju dengan apa yang telah diputuskan oleh sang sutradara yaitu Mbak Upi untuk memperhalus visual dengan cara mengundur jadwal tayangnya. Dan itu keputusan yang cukup baik. Melihat dari hasilnya, ini hasil yang sangat memuaskan menurut saya. Film Sri Asih bertimeline beberapa bulan sebelum film Gundala. Dan bagi kalian yang belum menonton film Gundala, menurut saya tidak masalah jika belum menontonnya. Malah bisa jadi lebih enak nonton Sri Asih dulu, habis itu lanjut nonton Gundala karena film ini sangat berkaitan. Yang udah nonton Gundala lebih dulu, pasti kalian paham lah sama alasan kemunculan Sri Asih di film Gundala waktu itu. Ya, nanti dijelasin di filmnya. Oke, lanjut ke reviewnya. Film Sri Asih merupakan film superhero adisatria perempuan pertama yang diadaptasi dari komik klasik Indonesia yang berjudul Sri Asih, karya mendiang Bapak Ira Kosasih. Film ini, selain disutradari oleh Mbak Upi, juga dibintangi oleh sejajaran artis papan atas seperti Pevita Pearce yang berperan sebagai Alana atau Sri Asih, Jenny Jang yang berperan sebagai ibu angkat Alana, Messi Gusti yang berperan sebagai Alana kecil, Jeffrey Nicole yang berperan sebagai Tangguh, yang nantinya, spoiler dikit, akan jadi superhero, tapi di proyek selanjutnya. Lalu ada Fadly Faisal sebagai Gilang, Dimas Anggara yang berperan sebagai Kala, anaknya Eyang Mariani. Lalu ada Reza Rahardian yang berperan sebagai Jan Miko. Lalu ada Christine Hakim yang berperan sebagai Eyang Mariani, ibunya Kala, yang di sini memiliki peran cukup penting karena Eyang Mariani ada hubungannya dengan kelompok jaga bumi. Lalu ada Dian Sasrawardoyo yang berperan sebagai Dewi Api. Selanjutnya ada Surya Saputra yang berperan sebagai Prayogo yang menjadi villain di film ini. Lalu ada Randi Pangalila yang berperan sebagai Mateo, anak dari Prayogo, yang manja dan menurut saya selama nonton filmnya ini anak gak punya akhlak. Dan terakhir ada Revaldo yang berperan sebagai Jagau, tangan kanan dari Prayogo. Pertama yang akan saya bahas adalah visual dan CGI di film ini yang edan. Ini film mantap banget. Yang mana pada film sebelumnya itu Gundala, efek visual CGI-nya sangat ketahuan tampilannya saat itu. Namun sang sutradara Mbak Upi kini benar-benar telah menerapkan standar yang tinggi untuk kelas film laga superhero di perfilman Indonesia kali ini. Dan berhasil menambah kekurangan yang ada pada film Gundala sebelumnya yang disutradari oleh Joko Anwar. Sekali lagi, congrats Mbak Upi untuk filmnya. Lalu selanjutnya untuk perpindahan dari scene ke scene, cerita ke cerita, di film ini cukup bisa dinikmati dan cukup bisa dipahami. Dan gak ada tuh yang namanya, wah kok langsung ke sini, wah kok langsung ke sini, gak ada. Semuanya perpindahan adegan ke adegan sangat mulus dan juga sangat bisa dinikmati. Lalu, dari seluruh adegan action di film ini, kita benar-benar dimanjakan oleh efek visual yang detail dan berkelas seperti pada film superhero ya sekelas Marvel dan DC lah, tapi ini versi kearifan lokal dan juga budget yang standar. Namun, walaupun begitu, sulit rasanya membedakan apakah ini pakai CGI atau tidak, karena saking rapihnya sang sutradara mendirect efek visual CGI di film ini, dan ini alasan mengapa saya setuju kalau film ini memang harus diundur penayangannya untuk memperhalus visual CGI dan efek lainnya. Apalagi CGI visual dari Dewi Api yang diperankan oleh Dian Sastra yang asli keren banget pokoknya. Lalu untuk scoring musiknya bisa dibilang bagus dan tepat sasaran, di mana backsound yang diterapkan pada film ini tidak ada yang mengecewakan, baik dari segi drama, fighting maupun sedihnya, semuanya backsoundnya cocok. Apalagi saat unsur nyanyian sinden Jawa yang memukau dan cukup menarik perhatian yang digunakan di film ini menjadi poin plus tersendiri. Dan backsound tersebut juga merupakan backsound favorit saya pada saat menonton film ini. Ada beberapa cameo dan tribute yang disajikan di film ini, di antaranya tribute dan cameo Sri Asih versi Nani Wijaya yang dipersembahkan untuk tribute Bapak Ira Kosasih juga atas karya Sri Asih pertamanya pada tahun 1954. Dan by the way, nama Eyang Mariani sendiri juga merupakan tribute untuk Ibu Mariani, seorang aktor lawas yang memerankan Sri Asih pertama di filmnya pada tahun 1954. Lalu, untuk tokoh utama di film ini, saya acungi 2 jempol untuk sang aktor Pevita Pearce yang bisa dibilang dia memang terlahir untuk memerankan karakter Sri Asih.
Bukan hanya karena wajahnya saja yang Masya Allah cantiknya, tapi juga karena usaha dan persiapan yang dilakukan oleh Pevita tidak main-main. Seperti yang bisa kita lihat di video pembuatan film Sri Asih yang ada di channel YouTube-nya Screenplay Bumi Langit. Di sana kita bisa lihat Pevita benar-benar mempersiapkan performance yang terbaik untuk film ini. Dari mulai pembentukan otot dan latihan koreografi yang tidak mudah, di mana seperti yang kita ketahui, Pevita bukan merupakan aktor laga dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi Pevita. Dan untungnya semua itu terbayarkan dengan apa yang disajikan di film ini. Apalagi saat scene fighting tinju Alana versus Matteo yang memiliki action koreografi yang sangat berkelas. Sri Asih yang diperankan oleh Pevita Pierce di sini mengambil adaptasi dari karakter Alana yang ada di buku komik webtoon Sri Asih. Namun, dari segi watak, Alana ini tidak seakurat dengan apa yang ada di komik. Karena ingat, film ini berada di universe yang berbeda dengan yang ada di komik. Walaupun masih ada sedikit persamaan ataupun komik akurat seperti pada kostumnya Sri Asih versi film dan komik, serta watak yang diangkat seperti watak suka menolongnya, bisa melihat roh jahat yang cukup komik akurat. Dan mungkin hanya itu saja yang saya lihat. Lalu pembangunan karakter Alana di sini juga ditulis dengan cukup bagus sehingga kita dapat merasakan perubahan Alana ketika sebelum menjadi Sri Asih dan setelah menjadi Sri Asih dengan bertahap dan juga ya cukup mengandung emosional. Dan saya kasih apresiasi juga kepada tim make up yang dapat konsisten dalam merias Pevita Pierce dari Alana menjadi Sri Asih yang sumpah dandanannya cakep, natural, cantik banget. Dari segi karakternya sendiri, di sini benar-benar tidak ada satupun karakter yang disia-siakan. Semua karakter diperlakukan dengan pas pada porsinya masing-masing. Walaupun ada beberapa karakter yang memang disayangkan, tidak memiliki kelanjutan cerita untuk proyek selanjutnya di film ini. Namun, kematian dari karakter itu bukan hal yang penting juga, jadi masih oke lah. Ada juga beberapa karakter yang menarik perhatian, seperti Tangguh. Yang mana Tangguh ini dengan sifatnya yang polos dan religius, membuat sisi bioskop terhibur olehnya. Dan by the way, Tangguh sendiri merupakan salah satu karakter superhero di komik, yaitu Sembrani, yang mana dia akan menjadi superhero juga di proyek film Bumi Langit selanjutnya. Lalu, ada karakter Eyang Mariani yang juga menarik perhatian. Karena Eyang Mariani di sini memiliki peran penting bagi film Bumi Langit ke depannya, karena beliau merupakan leader atau pemimpin dari kelompok jaga bumi yang menjaga garis keturunan Sri Asih dari masa ke masa untuk melawan roh jahat. Lalu untuk karakter anaknya sendiri yaitu Kala. Menurut saya karakter ini bisa dibilang penting gak penting. Karena ya karakter ini merupakan karakter original dari filmnya dan belum pernah muncul di komik. Jadi belum tahu kedepannya akan seperti apa. Jadi masih misterius si Kala ini. Dan selanjutnya untuk karakter Prayogo, yaitu villain di film ini yang diperankan oleh Surya Saputra. Juga cukup bagus dari segi akting karakternya sebagai orang kaya yang menghalalkan segala cara untuk berkuasa. Juga anaknya yaitu Matteo yang diperankan oleh Randy Pangalila yang asli gak ada halak nih anak. Lalu ada karakter Jet Miko, polisi misterius baik hati yang diperankan oleh Reza Rahardian, juga cukup menarik perhatian. Dan karakter ini cukup misterius juga. Dan karakter di film Gundala pada film ini juga kembali dimunculkan, seperti Gazul dan Ganda Hamdan yang diperankan oleh Arya Bayu sebagai Gazul dan Aki Singgi sebagai Ganda Hamdan. Dua karakter ini adalah cikal bakal yang akan membangkitkan 5 Panglima Dewi Api dan big villain dari film Jagat Cinema Bumi Langit ini yaitu Dewi Api. Yang mana jika dihitung sudah ada 2 Panglima Dewi Api yang telah dibangkitkan dari 2 film Bumi Langit ini, yaitu Kiwi Lauk di film Gundala dan Dr. Setan di film Sri Asih. Musuh yang dihadapi oleh Alana di film Sri Asih ini adalah Dr. Setan dan Dewi Api, yang mana seharusnya mereka di komik tidak pernah berurusan, apalagi bertemu dengan Sri Asih, karena Dr. Setan sendiri merupakan musuh dari Godam, dan Dewi Api merupakan musuh dari superhero Nusantara. Namun, itu tidak menjadi suatu masalah, karena di film ini, lagi-lagi Mbak Upi dan Joko Anwar sangat cerdik dalam membangun alur cerita, yang mana di film ini kita diceritakan dengan sangat rapih dari asal-usul mengapa mereka bisa bermusuhan. Dan untuk penulisan ceritanya sendiri, penulisan cerita film ini ditulis oleh sang sutradara Mbak Upi dan dengan bantuan tangan Mas Joko Anwar.
Dengan alur cerita yang dibangun pada film ini, sepanjang durasi, film ini sangat indah dan nyaman untuk dipahami. Hingga misteri dan plot twist yang disajikan juga disembunyikan oleh Mbak Upi dan Joko Anwar dalam penulisan cerita cukup matang dan membuat kita bilang wow pada saat semua terungkap. Hanya ada sedikit tanda tanya di awal, namun nanti juga akan terjawab di pertengahan dan di akhir cerita. Tak lupa juga dengan guyonan yang dimasukkan ke dalam film ini. Cukup relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ada yang salah satunya menyindir kasus yang baru-baru ini ramai dibicarakan. Pasti tahulah kasus polisi itu. Dengan guyonan yang mudah membuat kita tertawa di bioskop ini, hebatnya tidak menutup terhadap ketegangan dan keseruan action pada film ini. Bisa dibilang sesuai takaran. Dan yang paling saya sukai adalah saat final battle antara Sri Asih dan main villain Dr. Setan, yang action koreografinya sangat berkelas, walaupun tidak diperankan oleh aktor laga seperti Yayan Ruhian, Iko Uwais, Joe Taslim, ataupun Kang Cecep sekalipun. Tapi lagi-lagi di sini Pevita Pierce, Jeffrey Nicole, dan Dimas Anggara mampu menyajikan action koreografi yang memukau. Hal tersebut juga tak lepas dari peran Uwais tim action koreografi yang menghandle persiapan latihan cast untuk film ini. Mantap, Uwais tim. Dan kekurangan pada film ini sendiri masih ada, namun masih dapat ditoleransi seperti efek retakan dan kerusakan saat scene battle yang masih kelihatan kurang sesuai. Lalu dubbing pada karakter ekstras yang memang di beberapa adegan cukup meleset suaranya. Tapi mengingat ini adalah film dengan budget yang di bawah film kelas Hollywood, namun dapat menyajikan film yang sekelas Hollywood, overall cukup bagus untuk hasil akhir yang dapat disajikan di film ini. Perlu kalian ketahui, ada banyak sekali Easter egg bertebaran dalam film Sri Asih ini. Baik itu dalam komik, sejarah, dan pembicaraan yang ditis oleh karakter-karakter di film Sri Asih ini. Yang mana ini akan menjadi bekal untuk proyek jilid pertama dari genre film superhero dari Screenplay Bumi Langit ke depannya. Dan jangan lupa juga ada satu post credit scene yang gak boleh kalian lewatin di akhir film ini. Dan ini cukup membuat satu studio bioskop berteriak sih dan tepuk tangan atas kehadirannya. So, bisa tebak siapa dia? Yang pasti dia akan berperan penting dan berkewajiban untuk mengulang kembali prestasi film Sri Asih ini di proyek selanjutnya. Yang ngikutin Bumi Langit pasti kalian tahu lah. Oke, mungkin cukup segitu saja review kita kali ini. Untuk rating saya kasih 9/10 untuk film yang berkesan bagi saya ini di penghujung tahun ini. Dan saya yakin kedepannya para direktur film Indonesia dapat membuat film yang setara dengan film Hollywood, terutama pada Screenplay Bumi Langit. Saya percaya film yang bertemakan superhero ini akan menjadi franchise tersendiri bagi negara kita. So, terima kasih yang sudah menonton video review saya kali ini. Semoga menghibur dan membawa manfaat serta menambah wawasan tentang dunia perfilman. Dan jika kalian suka dengan video yang satu ini, coba like, dan jika kalian ingin ada yang tanyakan, coba tanyakan di kolom komentar sebanyak-banyaknya dan nanti akan saya jawab. Oke, saya Fadlan dari Jagat Sitima. Pamit, bye.